Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera Bapak dan Ibu peserta pelatihan psikologi perkembangan peserta didik yang saya hormati. Selanjutnya materi yang akan kita bahas adalah perkembangan kepribadian peserta didik. Bapak dan Ibu, ini adalah gambaran dari kepribadian siswa dan siswi kita di kelas ya. Mungkin Bapak dan Ibu pernah merasakan gemes atau kesal seperti itu ya. Penasaran, lalu tidak bisa berbuat banyak atas kondisi-kondisi siswa yang seperti ini. Ada yang tidak antusias, melankolis, ada yang ingin terus berkuasa, pemalu, penakut, berbicara kasar, tapi ada juga yang ramah, lalu pendiam, ada yang bertanggung jawab dan ada juga yang tidak bertanggung jawab, suka membuli dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk perilaku siswa yang sehari-hari kita temui di kelas, sehingga menjadi tantangan buat kita para guru untuk dapat menghadapi perilaku mereka dan memberikan penanganan yang tepat. Karena jika kita abaikan atau kita tinggalkan, maka perilaku seperti ini akan terus hadir dan terus menghantui kita para guru. Sehingga di saat seperti itu kita mungkin menjadi marah, lalu kita menghukum mereka dan lain sebagainya. Dengan harapan perilaku seperti ini tidak muncul. Padahal hal itu akan membuat siswa mungkin tidak memunculkan secara spontan ketika di hadapan kita. Tetapi bagaimana di belakang kita? Bagaimana di tempat lain ketika kita guru atau orang tuanya itu tidak ada. Jadi ini harus kita pahami selaku pendidik, bagaimana menghadapi dan memahami kepribadian para peserta didik kita. Apa yang akan guru lakukan dalam menghadapi mereka? Tentulah kita akan melakukan tindakan-tindakan dengan harapan apa yang kita lakukan itu dapat menjembatani pemahaman mereka, bagaimana mereka menjadi tahu mana yang baik, bagaimana mereka menjadi mengerti mana yang sesuai dengan norma-norma, dan bagaimana juga mereka menguasai sisi emosionalitas mereka yang mungkin mengganggu ataupun membuat temannya tidak nyaman. Jadi kita harus berbuat untuk membuat anak-anak dapat belajar di lingkungan kelasnya dengan nyaman dan dapat beraktivitas dalam pembelajaran secara maksimal. Perkembangan kepribadian merupakan ciri dari watak yang diperlihatkan seseorang dari lahir sampai berakhir kehidupannya, sampai lanjut usia. Watak yang terlihat itu selalu saja ada pada manusia. Lalu kepribadian merupakan sesuatu yang unik pada diri setiap individu yang ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan, faktor lingkungan, traumatik, lalu sesuatu yang tidak menyenangkan atau sesuatu yang menyenangkan seperti itu, sehingga menjadi penentu atau mempengaruhi tingkah lakunya, mencakup kebiasaan, sikap, dan sifat yang dimiliki seseorang apabila berhubungan dengan orang lain. Jadi sikap tersebut terlihat oleh orang lain dan ditampakkan kepada orang lain, baik secara sadar ataupun secara tidak sadar.
Selanjutnya, beberapa ahli menjelaskan tipe-tipe dari kepribadian ini. Yang pertama, menurut Carl Gustav, itu ada tipe kepribadian ekstrovert, yaitu menikmati kegembiraan, mudah bersahabat, aktif dalam berbicara, ramah, spontan, seperti itu. Mudah terkenal dan mudah dikenal. Namun, karena dia terlalu gembira, aktif berbicara, spontanitas, itu sering mendahulukan tindakan daripada pikiran. Ini tipe kepribadian ekstrovert. Lalu kebalikannya adalah tipe kepribadian yang pemalu, suka menyendiri, suka bercerita, namun sulit bersosialisasi. Karena mungkin suka menyendiri, lalu pemalu, anak dengan tipe ini mempunyai kontrol diri yang baik. Ini adalah tipe kepribadian kebalikan dari ekstrovert, yaitu tipe kepribadian introvert. Selanjutnya, ada tipe yang merupakan campuran antara ekstrovert dan introvert, yaitu ambivert, di mana tipe kepribadian ini lebih fleksibel dan seimbang antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan umum. Seperti itu. Jadi kehidupannya lebih seimbang, dan tipe ini yang tipe yang berimbang ini yang paling banyak dimiliki oleh seseorang. Jadi mungkin ada yang bertipe ekstrovert, ada yang terlalu introvert. Yang banyak adalah yang sedang-sedang, yaitu dengan tipe ambivert. Ada keseimbangan antara sikap sosialnya dan ada juga memiliki kontrol diri yang baik. Ada juga kepribadian dengan tipe yang spesifik, yaitu sanguinis. Ini anaknya optimis, semangat, supel, kreatif, cenderung mendominasi. Nah, ini tipe pekerjaan yang cocok bagi mereka adalah di bagian fashion, travel, olahraga maupun marketing. Lalu ada juga tipe kepribadian pragmatis, netral, damai, pendengar yang baik, memiliki selera humor, tidak tertarik pada kerumitan dan hal baru. Nah, tipe-tipe seperti ini cocok di bidang jasa ataupun layanan publik. Ini ada jenis tipe lain yang bisa diarahkan kepada jenis pekerjaan yang cocok untuknya. Selanjutnya, tipe koleris, cerdas dan selalu mengedepankan logika. Orang-orang dengan tipe ini mudah dikatakan keras kepala, berkemauan keras terhadap apa yang mereka inginkan, tidak suka basa-basi, lalu lebih senang sendiri, produktif dan menyukai kebebasan. Nah, tipe-tipe seperti ini itu akan memiliki kecenderungan bekerja di bidang manajemen, teknologi, bisnis, programming, dan sebagainya, karena mereka lebih mengedepankan logika dan memiliki kemauan yang keras serta produktif. Selanjutnya, kebalikan dari tipe sanguinis ini, ada tipe melankolis, yaitu mudah khawatir, pemikir, dan tidak suka dengan keramaian. Mereka juga terlalu melankolis, memandang diri sendiri itu rendah,
seperti itu. Karena kenyataannya mereka tidak seburuk itu. Lalu ada kecenderungan perfeksionis, peduli sekitar, sangat detail dan berpikir analisis, cerdas dan selalu berfokus pada prosesnya. Nah, kira-kira dari beberapa tipe ini, Bapak dan Ibu berada pada tipe yang mana? Apakah introvert yang mirip-mirip dengan melankolis ya, tipe-tipenya, atau extrovert yaitu sanguinis, ataupun tipe-tipe yang lain? Nah, itu bisa sambil mencoba memahami bagaimana tipe-tipe kita, atau kita termasuk dalam tipe campuran seperti itu. Selanjutnya, masih menurut Carl Gustav, manusia memiliki 4 fungsi pokok, yaitu intuisi, pengindra, perasa, dan berpikir, yang kemudian akan dicabangkan lagi menjadi 4 rentang. Nah, ini adalah pengembangan dari tipe kepribadian manusia. Yang pertama, introvert versus extrovert, seperti yang telah dijelaskan tadi sebelumnya, yang mana ini adalah cara seseorang memusatkan perhatiannya. Introvert dia akan lebih nyaman menyendiri, extrovert dia lebih nyaman ketika bersosial dengan teman-temannya. Lalu yang kedua, cara seseorang memahami sebuah informasi dengan cara bernalar, sense, atau hanya sekedar intuisi saja. Nah, ini juga ada perbedaan dari cara seseorang memahami sebuah informasi. Yang ketiga, cara seseorang mengambil keputusan berdasarkan pemikiran, thinking, atau hanya sekedar feeling saja, yang mana suka, yang rasa-rasanya nyaman, yang rasa-rasanya sesuai dengan suasana hati dan sebagainya. Nah, di sini ada juga cara seseorang mengambil keputusan itu terbagi menjadi 2 cara yang bertolak belakang. Yang terakhir, cara seseorang merespon dunia sekitar dengan cara menjudge ataupun mencoba memahami suasana yang ada. Jadi ada seseorang itu yang merespon dunia sekitar dengan menghakimi langsung, kamu benar, kamu salah, seperti itu. Atau ada yang mencoba memahami, lebih persuasif, seperti itu. Mungkin mempertimbangkan dulu faktor ini, faktor alasan ini, dan lain sebagainya. Jadi nantinya tipe kepribadian itu dapat dikembangkan dari 4 hal pokok ini menjadi 16 tipe. Misalnya seseorang bertipe memusatkan perhatiannya lebih pada introvert. Lalu dalam memahami sebuah informasi, mungkin dia berdasarkan intuisinya. Selanjutnya, pengambilan keputusannya lebih pada feeling dan cenderung menjudge orang lain. Misalnya itu adalah tipe yang pertama. Tipe yang kedua mungkin tipenya suka bersosial, lalu memahami informasi dia lebih pada intuisi juga, pengambilan keputusan dia dengan cara berpikir jernih, thinking misalnya,
dan dalam merespon dunia sekitar dia lebih pada persuasif. Itu mungkin tipe yang kedua. Terus perpaduan dari tipe-tipe ini menjadi beragam tipe manusia menurut Carl Gustav yang harus dapat juga kita pahami dan kita kelompokkan siswa-siswa kita berdasarkan tipe-tipe yang seperti itu. Selanjutnya adalah perkembangan kepribadian dan karakteristik anak. Di sini kita akan bahas dari jenjang 2 sampai 6 tahun. Proses pengembangan kepribadian yang unik dan menuntut kebebasan, di mana perilaku anak sulit diatur, bandel, keras kepala, dan sering membantah serta melawan orang tua. Ini adalah karakteristik anak di jenjang usia 2 sampai 6 tahun. Mengapa? Tentu harus kita pahami juga apa yang melatar belakanginya. Mungkin anak membantah karena mungkin dia belajar untuk berlogika, seperti itu. Dia belajar kritis, seperti itu ya. Jadi ini harus dipahami oleh orang tua. Selanjutnya, pada jenjang ini adalah masa yang cukup menyulitkan dalam pendidikan ataupun pembentukan karakter mereka, karena anak lebih cenderung terpengaruh oleh teman sebayanya. Anak lebih mudah disugesti oleh temannya daripada oleh orang tua atau oleh gurunya, karena anak merasa kalau dia tidak patuh pada temannya dan lingkungannya, dia akan ditinggalkan dalam bermain, seperti itu. Kalau dia lebih menurut pada orang tuanya untuk belajar di rumah, yang melarangnya main bola, mungkin dia khawatir suatu saat dia tidak diajak lagi bermain bola dalam kesempatan yang lain dan sebagainya. Jadi pengaruh teman sebaya pada usia ini sangat kuat. Pada jenjang selanjutnya, pertumbuhan dan perubahan yang sangat pesat dalam proporsi tubuh. Perubahan-perubahan seperti yang telah dibahas dalam perkembangan fisik yang sangat signifikan, itu menimbulkan keraguan dan perasaan tidak aman pada anak puber. Ada rasa galau, gelisah, sensitif menghadapi perubahan-perubahan yang ia alami. Anak akan bingung kalau memang tidak diberi pembekalan oleh guru ataupun oleh orang tua sebelum ataupun ketika mereka mengalami masa-masa puber tersebut. Jangan kita biarkan anak kebingungan dalam menghadapi hal-hal yang terjadi pada masa perubahan pertumbuhannya, seperti itu. Selanjutnya, hal ini akan berakibat pula pada menurunnya prestasi belajar, permasalahan yang terkait dengan penerimaan konsep diri, serta persoalan dalam berhubungan dengan orang di sekitarnya. Bapak dan Ibu sekalian, adapun kontribusi psikologi kepribadian dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah mengembangkan pakem mengenai keunikan seseorang itu berkontribusi apa dalam kehidupan masyarakat. Jadi kita menyiapkan karakteristik seperti ini, kira-kira nanti bagaimana dalam bermasyarakatnya. Kita mengarahkan peserta didik untuk memahami kepribadian mereka dan efek dari kepribadian tersebut di masyarakatnya seperti apa. Selanjutnya, pemahaman tentang kepribadian juga memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi menunjukkan perilaku tersebut dengan apa yang anak perlihatkan, dengan karakter-karakter ataupun perilaku yang ia munculkan, kita bisa menggolongkan perilaku-perilaku tersebut dalam kelompok mana dengan pemberian tindakan seperti apa. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah untuk memprediksi perilaku seseorang berdasarkan karakteristik yang ditunjukkannya.
Selanjutnya, menemukan sudut pandang individu yang unik mengenai kepribadiannya sendiri. Kontribusi selanjutnya adalah menemukan kepribadian seseorang yang mungkin tidak disadarinya. Nah, mungkin siswa tidak menyadari ternyata kepribadiannya seperti itu. Namun kita bisa, selaku guru bisa menunjukkan berkemungkinan seperti ini loh yang menjadi ciri khas dari kamu, misalnya seperti itu. Lalu kita bisa mengarahkan bagaimana kecenderungan tersebut agar cocok dengan tipe pekerjaan, misalnya. Kita bisa mengarahkan keunggulan-keunggulan yang ia miliki dengan sesuatu yang cocok dengannya, apa fashionnya, seperti itu. Lalu bisa menjadi bahan untuk menyusun pengetahuan tentang sifat alami manusia. Nah, pengetahuan ini sangat penting karena dengan kita memiliki pengetahuan tentang siswa-siswa kita, maka kita akan mudah dalam memberikan tindakan atas perilaku-perilaku yang senantiasa ia tunjukkan dalam kesehariannya. Lalu mengubah kesan interpersonal menjadi pengetahuan yang dapat digali untuk memajukan ilmu pengetahuan. Mengenal kepribadian siswa dan perbedaan-perbedaannya yang unik bermanfaat untuk memberikan pembelajaran yang lebih bermakna. Kita bisa melakukan pendekatan, kita bisa memberikan bantuan secara lebih spesifik, lalu kita bisa memberikan strategi pembelajaran yang tepat sasaran. Walaupun mungkin mengenal karakter siswa ini membutuhkan waktu yang lama. Mungkin kita memakan waktu, menghabiskan energi, dan lain sebagainya. Tetapi pengetahuan yang telah kita miliki itu akan sangat bermanfaat bagi kita, juga bermanfaat bagi misalnya guru lain, seperti itu. Misalnya tahun ini kita yang mendidik anak tersebut, tahun depan mungkin guru yang lain yang belum begitu mengenal. Nah, kita bisa menjadi salah satu sumber informasi untuk menjelaskan, begini loh anak ini, begini loh kepribadiannya, ini loh hal yang diminatinya, ini yang kurang disukainya, dan lain sebagainya. Jadi kita memiliki perbendaharaan informasi yang cukup, dan itu akan sangat bermanfaat bagi kita, bagi rekan-rekan guru, bahkan nanti bisa bermanfaat juga bagi orang tuanya dan bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan untuk pembentukan siswa tersebut ke arah yang lebih baik lagi. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, demikian pembahasan mengenai perkembangan kepribadian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.